Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dita Mei dari Peksos Binawan. Apa kabar hari ini, Mbak? Kabar saya baik. Oh iya, tadi kesini naik apa? Saya kesini naik motor. Oh, begitu. Sepertinya ada sesuatu yang penting ya, Mbak. Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada saya? Sebenarnya saya punya permasalahan yang dapat terakhir ini cukup mengganggu pikiran saya, Pak. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan kamu kepada saya. Sejujurnya saya bingung, Pak. Saya bingung harus menyelesaikan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah beberapa bulan terakhir ini sudah mengganggu pikiran saya, Pak. Masalah tersebut sudah berlangsung beberapa bulan, bukan? Pasti kamu merasa sangat tidak nyaman. Ya, Pak, benar memang begitu, Pak. Saya bisa mengerti perasaanmu. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada saya apa yang menjadi persoalanmu. Jadi begini, Pak, saya merasa kesulitan belajar, Pak. Karena nilai saya juga akhir-akhir ini jelek, Pak. Saya bingung. Lalu bagaimana? Saya terkadang saya juga malu, Pak, sama teman-teman saya. Jika boleh saya tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya, Pak. Bahkan terkadang saya bingung sama diri saya sendiri. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas, Pak, karena saya orangnya pemalu. Saya sangat memahami bagaimana perasaanmu, Mbak. Tetapi, apakah dengan kamu menjauh dari teman-temanmu dan hanya berdiam diri di kelas, apakah menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Misalnya enggak, Pak. Saya merasa takut, tidak bisa menyayangi tindakan teman-teman saya, Kak. Saya juga takut tidak dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Baiklah Mbak, tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika saya tidak salah dalam memahami permasalahanmu tadi, kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar, kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya, yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran Mbak? Sebenarnya semua, Kak. Karena kedua permasalahan ini benar-benar mengganggu pikiran saya, Kak. Tapi yang paling penting sebenarnya masalah kesulitan belajar saya, Kak. Saya takut tidak berhasil dalam kuliah ini, dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa. Baiklah Mbak, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya, Mbak, saya sudah paham. Tapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini Mbak, bukankah yang menjadi niat dan tujuan mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Kak, itu emang tujuan saya kuliah di kampus ini, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya, Kak. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus, Mbak. Saya sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung, Kak. Oleh sebab itu saya datang
menemui kakak untuk meminta bantuan. Baiklah Mbak, jadi begini, saya dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Kak? Coba sekarang kamu pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luaran sana yang tidak bisa meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini. Bukankah begitu, Mbak? Iya Kak, apa yang kakak sampaikan memang benar. Saya yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta mintalah dukungan pada kedua orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar. Bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Iya Kak, mulai saat ini saya akan melakukan yang kakak sarankan. Dan bagaimana saya harus menangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya dan konsentrasi belajar saya Kak. Saya rasa tak akan ada masalah yang berarti, Mbak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri, Mbak, dengan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, nak, karena dengan kamu menghindari itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Baik Kak, saya akan mencoba melaksanakan dengan baik saran yang kakak berikan, meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup lama Kak. Iya, memang Mbak, segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Lakukan secara bertahap serta pelan-pelan, Mbak, untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya Kak, sekarang saya sudah paham benar dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Memang harus begitu, Mbak. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena udara dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar. Karena belajar di saat pagi hari, pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya Kak, saya akan mencoba besok. Yakinlah Mbak, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali Mbak. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah. Tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik. Iya Kak, memang benar Kak yang kakak katakan. Saya benar-benar sudah mengerti bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Kak. Syukurlah Mbak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaan Mbak setelah menyampaikan semua permasalahan pada saya? Terima kasih Mbak.
bunda merasa lega dan tenang karena saya bercerita pada kakak dan saya menjadi jadi berkurang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan, Mbak? Saya rasa sih nggak ada kak. Terima kasih kak atas nasihatnya, atas waktu yang telah kakak berikan kepada saya. Saya mohon maaf ya kak. Baik, terima kasih Mbak. Jika ada yang masih ditanyakan, di sini aja ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama.